Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent. Kali ini kita kembali lagi ya, coba-coba menganalisa suatu saham ya. Kita analisa untuk memberikan peluang secara ilmu, pola pikir, analisa volume buat teman-teman semua. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi tetap disclaimer ya, yang saya bagikan ini hanyalah pemahaman saya, ilmu pola pikir saya yang saya bagikan kepada teman-teman. Ya semoga teman-teman juga dapat bijak dalam menanggapinya, jangan langsung main HK atau bagaimana, tetap kembali adalah kepada trading plan teman-teman masing-masing gitu. Jadi jangan main paksa, langsung main sikat saja gitu, nanti bisa loss ya. Tetap harus penuh dengan pertimbangan seperti itu teman-teman ya. Oke, maka dari itu kita masuk ke saham yang pertama. Saya tertarik untuk menganalisa yang pertama sekali adalah saham Goto. Kita coba lihat Goto ya, Goto. Nah ini dia teman-teman saham Goto ya. Saya coba lihat Goto. Nah Goto kemarin sudah saya coba sampaikan bahwasanya support kuat dari saham itu ada di 64 sebelumnya. Jadi hari ini teman-teman Goto itu volumenya itu adalah 22 juta lot ya, 22 juta lot ya. Di mana harga terendahnya 65 dan harga penutupan juga 65. Artinya apa? Artinya adalah full volume di sini adalah low sell atau distribusi full, seperti distribusi full. Lalu dari volume yang nampak ini di 22.000 lot ini tampak itu perlawanan retail ada. Perlawanan retail artinya adalah ada perlawanan daripada retail adalah untuk bertransaksi di saham ini, mungkin transaksi jual beli atau bagaimana begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Sedangkan pola pikir gaya dari proxy sendiri, gaya dari bandar sendiri itu adalah lebih kepada dia adalah uh, aksi senyap gitu. Dia bekerja dalam senyap. Seperti itulah proxy atau bandar gitu. Jadi kalau kalau dia misalnya dia melihat di sisi ini masih ada perlawanan retail, dia akan enggan untuk menaikkan teman-teman. Lebih ke turunkan. Jadi hati-hati untuk Goto ya. Yang punya Goto hati-hati ya. Apabila breakdown dari 64 ya, apabila breakdown dari 64 saham itu ya, saham Goto ini ya, kalau saya hitung dari volumenya ya, kalau misalnya dia breakdown dari 64, saham ini bisa mencapai harga 61, di bawah 61 di situ. Kalau dia turun dari 64 ini ya, turun dari 64 ya, turunnya turun dari 64 bisa ke 61 seperti itu. Chartnya tidak usah perlu saya lihat ya, chartnya dari volume ini sudah tampak kemana arah dari saham ini. Seperti itu dia. Karena ini potensi koreksi, seperti itu. Oke teman-teman ya, itu dia untuk saham yang pertama, saham Goto. Ya, jadi hati-hati untuk saham Goto. Jadi saran saya kalau saya ya teman-teman pribadi masing-masing ya. Kalau saya keluar dulu lah gitu dari Goto ya. Kalau misalnya breakdown dari 64 seperti itu. Kuncinya di sana seperti itu. Ya, harapan kita mudah-mudahan nanti dia besok ketika menyentuh 64 dia mantul gitu. Enggak apa ya, enggak turun 264 dia mantul berarti peluang untuk cuan kita masih ada gitu besar seperti itu teman-teman. Oke, itu dia saham pertama, saham Goto ya. Lalu saya masuk dulu ke saham yang gorengan ya. Jadi saya hari ini ada membuat beberapa saham gorengan yang menurut saya menarik ya. Yang pertama itu adalah saham CAK ya. Kenapa saya mengatakan CAK ini menarik? Seperti ini pola pikirnya teman-teman. Jadi bisa kita lihat CAK ini dia mantul itu dari harga kita bisa melihat adalah dari harga 98 di sini teman-teman. Itu low terendahnya 98. 98 di mana saham ini akhirnya sampai di 129 ya, 129, 140 pun tertingginya. CAK ya, 140 tertingginya. Oke, untuk saham CAK ya, 140 tertingginya. Tapi ada keanehan yang saya lihat di pada CAK ini adalah di mana saham CAK ini ya, saham CAK ini dia ada membuat pro buy dari 120 ke 127 ya, 120 ke 127. Kalau saya lihat di sini di trendnya sini pro buy-nya itu kuat. Ini dari 120 127 ini cukup banyak. Lebih dominan di sini pro buy daripada low sell. Lebih dominan pro buy daripada low sell. Nah, lalu volumenya juga kecil.
Seperti itu. Volumenya juga kecil. Artinya apa? Volume akumulasi yang diakum di sini dari 98 ke 129 memang tanggal 7 ini ada didistribusikan, tapi distribusinya cukup kecil juga, teman-teman. Walaupun dia sempat ke 120 gitu ya, 120 tapi cuma slot ya, satu lot ya. Dari 124 gitu ya. Nah, lalu akhirnya dia membuat pro buy di sini. Seperti itu, dengan volume yang dominan. Nah, ini yang menurut saya menarik chart ini gitu dia. Menurut saya ini chart ini menarik. Seperti itu teman-teman ya. Saham chart ini. Maka dari itu teman-teman ya, untuk chart ini kita coba lihat dulu apanya ya. Kita coba lihat dulu chartnya, saham chart ya. Kita coba lihat chartnya dulu. Ya, oke. Chartnya dari chart. Oke, ini ya. Saham chart. Saya coba lihat chartnya. Nah, ini teman-teman, chart. Ini adalah chart daripada saham chart. Seperti itu. Ya, di mana sini ya volumenya juga sudah apa ya, volume nggak terlalu besar memang ya, tapi ini harga tren sudah mulai naik ya, berada walaupun belum sudah pernah menyentuh garis super trend, tapi dia belum mampu melewati super trend. Oke, fase inilah dia sudah mulai uptrend sehingga menurut saya ini peluang teman-teman untuk saham cak ini ya. Saham cak ini menurut saya ini adalah peluang ya saham cak. Maka di mana peta dari saham cak ini saya sampaikan sama teman-teman ya, peta dari saham cak ini adalah saya coba hitung dulu ya, saya coba hitung dulu ininya. Saya coba hitung dulu volumenya ya, volumenya. Saya coba hitung. Oke ya. Saya coba hitung volumenya. Saham chart ini, teman-teman ya, support pertahanannya itu, support pertahanan dari saham chart ini ada di 123, teman-teman ya, support pertahanan saham chart ya. Ya, silakan Anda catat ya. Sorry ya. Nah, jadi sini ya. Oke. Dia dari di 123 ini ya, 123. Oke, dari sini ini support pertahanan ya. Support pertahanan. Nah, lalu saya nggak usah acakkan aja ya. Yang penting saya sampaikan sama Anda ya. Saya bikin di sini SP ya. SP-nya itu adalah support pertahanannya itu adalah di 123 ya, 123. Nah, lalu support kuatnya, support kuat dari saham ini adalah 118, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini support pertahanannya 123, support kuatnya 118. Anda bisa perhatikan chartnya, apakah menurut Anda menarik atau karena belum di uptrend, monggo nggak apa-apa. Seperti itu ya. Monggo nggak apa-apa. Kalau menurut Anda belum menarik juga nggak apa-apa. Seperti itu. Dengan target sell yang saya tentukan, di mana hari ini chart itu di 127 adalah target sell-nya itu adalah yang saya tentukan adalah di harga 135 ya, 135 dan 141 ya. TSP ya, target sell prioritas ya. TSP-nya itu adalah di 135 sampai dengan 141. Seperti itu teman-teman. Ini adalah untuk saham cak seperti itu. Nah, itu dia. Jadi bagaimana menurut teman-teman kira-kira bagus atau tidak? Ya monggo dipantau ya seperti ya. Karena kenapa? Karena kenapa saya merasa tertarik saham cak ini? Besok kalau saham cak ini hijau bagus teman-teman. Kalau saya hijau ya bagus. Tapi kalau dia masih closing merah itu agak berbahaya. Ya agak berbahaya. Tapi kan kita sudah membuat petanya. Jadi acuan kita adalah di peta. Ya, pantau petanya. Peta kuat. Dari sisi volume bagus saham cak ini. Nah, petanya oke, sudah kita buat. Intinya kalau besok closing hijau itu bagus teman-teman. Target bisa tercapai. Itu dia menurut saya saham cak. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke saham yang kedua adalah yang menurut saya menarik adalah saham Dewi. Saham Dewinya. Nah ini, kenapa saya katakan saham Dewi ini menarik ya? Seperti ini dia teman-teman. Menurut pola pikir ya, pola pikir secara analisa volume ya saya sampaikan. Kita lihat dulu harga terendah dari saham Dewi. Harga terendah dari saham Dewi itu di 59. Oke, 59. Lalu dia naik ke 68 ya, 68. Yang menurut saya menarik ini seperti saham
MBMA. Saya lihat MBMA. Ya, ini tervalidasi dia ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Sudah 6 hari bergerak di sini terus. Ya. Menurut saya ini bisa mantul gitu. Menurut saya ya, ini saham ini berpeluang sekali untuk mantul. Ini bukan distribusi, teman-teman, bukan distribusi. Berbeda dia dengan menurut saya ya, pola pikir ya. Misalnya harga saham ini 59, lalu di sini sudah sampai 100. Ya 100 atau di atas 100 gitu kan. Lalu dia membuat ini, itu bisa distribusi karena naiknya udah tinggi, tapi ini naiknya baru sedikit. Sehingga saya merasa saham Dewi ini sedang melakukan, walaupun dia closingnya di 68 4 hari berturut-turut, ini dia akumulasi, teman-teman. Seperti itu, dia akumulasi ini saham Dewi. Gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi menurut teman-teman bagaimana, itu kembali kepada pribadi teman-teman. Nah, makanya itu kita perlu yang memahami, yang namanya adalah kita buat trading plan kita gimana baiknya. Seperti itu dia. Trading plan kita di mana baiknya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kita sudah memahami, ilmu pola pikirnya kita sudah dapat, menurut saya juga ini sudah mulai oke ya. Kenapa saya katakan oke? Sahamnya juga udah mulai ramai, teman-teman. Ramai itu artinya apa? Kalau sebelumnya itu volumenya kecil-kecil, puluhan ribu, tiba-tiba ratusan ribu, artinya ramai. Sudah mulai banyak yang minat. Seperti itu. Nah, peminat ini, yang ramai ini, apakah bandar atau retail, kita memang tidak tahu. Tapi menurut saya inilah volume yang banyak ini, volume bandar. Karena kenapa? Retail itu akan jenuh apabila sahamnya closingnya di gini-gini aja. Nggak kemana-mana gitu maksudnya. Ya, 66, 68 kan dikit-dikit. Mau take profit pun nggak bisa. Nggak kemana-mana. Jadi volume ini menurut saya adalah volume bandar. Gitu. Retail itu akan lebih suka dia kalau misalnya naik 5%, turun lagi, naik 3%, turun lagi. Tapi kalau kayak gini, dari 66, 68, nah gitu kan, 66, 68, 70, dekat-dekat begini, itu dia nggak akan tertarik. Seperti itu. Makanya volume ini menurut saya adalah volume dari proxy itu sendiri. Seperti itu pola pikirnya, teman-teman. Jadi, menurut saya, silakan kita pantau saham apa ini ya, saham Dewi ini. Saya coba dulu untuk melihat yang namanya petanya ya. Kita coba lihat chartnya Dewi ya. Kita coba lihat chart saham Dewi. Kita coba lihat Dewi ya. Saham Dewi. Nah, ini dia saham Dewi. Ya, bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Oke, ya ini dia. Ya, saham Dewi sudah berada di atas garis super trend ya, di atas garis super trend ya. Di range harga EMA 200, di atas EMA 200 ya, dan di bawah EMA 5 ya, di bawah EMA 5 ya, ya. Oke, ini EMA 5. Oke. Area EMA 5, di bawah EMA 5, tapi dia sudah mendekati gini. Seperti itu, teman-teman. Artinya apa? Artinya dia membuat fondasi di sini. Ini dia fondasi volume namanya, teman-teman. Ya, ini namanya fondasi volume. Ya, dia buat fondasi di situ. Lalu dia juga buat fondasi di sini gitu. Nah, dia buat fondasi juga di sini. Seperti itu. Nah, makanya fondasi ini harus dijaganya. Jangan jebol fondasinya gitu. Kalau memang apa? Dia buat fondasi naik, baru dia buat fondasi naik, dia buat fondasi lagi naik seperti itu. Jangan jebol. Kalau jebol berbahaya. Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu, peta dari saham ini adalah saya sampaikan sama teman-teman adalah support pertahanannya. SP itu support pertahanan, teman-teman ya. SP itu support pertahanan. Kayak saya sampaikan, support pertahanan dari saham ini adalah ada di harga, menurut saya adalah di harga 65 lah. 65 support kuatnya, di mana harga saat ini itu ada di 68 ya kalau saya nggak salah ya, 68. Nah, support kuatnya itu ada di harga 62. Seperti itu. Support kuatnya 62, support pertahanan 65, di mana target sell-nya ya, target sell prioritas saham ini adalah di harga yang terdekat itu adalah di harga 72, lalu bisa mampu ke 77, teman-teman. Nah, silakan. Ini dia untuk saham Dewi. Nah, silakan. Bagaimana kira-kira, teman-teman? Apakah sampai di sini? Ya, silakan lihat petanya. Menurut Anda bagaimana? Ini polanya apa? Anda yang tahu ya polanya, pola dari saham ini apa? Silakan dipantau. Ini targetnya untuk saham Dewi. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Intinya selama tidak breakdown dari support kuatnya 62, cicil saham ini, teman-teman. Volumenya bagus. Saya pastikan volumenya bagus. Seperti itu dia.
Itu dia untuk saham Dewi ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya ya adalah LPCK. Ya. LPCK ya, kita coba gorengan dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang menariknya ini LPCK ini apa? Perhatikan LPCK ya. Perhatikan ya. Saham ini baru naik dari harga 535, di mana itu adalah low terendahnya 535. 535. Ini ya 535. Nah, dia naik terus nih, naik terus, naik 9%, naik. Nah, lalu di sini naik ke 6570, dari 535 ya ke 670. Oke, 670. Akan tetapi ketika sampai di 670 ini, volumenya besar 2 hari. Berbeda dengan ini. Volumenya besar 2 hari berbeda dengan ini. Kenapa? Nah, itu dia yang kita kasih tahu ya. Kenapa? Kenapa volumenya gede? Seperti itu. Artinya begini teman-teman. Artinya adalah, kenapa ini volumenya besar? Artinya adalah, ketika harga ini diangkat di sini, volumenya kan kecil, 4.000. Ketika ini diangkat, retailnya nggak ada. Mungkin ini volume lotnya kecil-kecil, ya nggak terlalu besar, nggak liquid gitu ya, volume kecil. Ini retailnya nggak ada. Tapi ketika udah naik sampai di sini, retailnya melirik. Sehingga volumenya gede. Seperti itu, besar volumenya. Karena ada perlawanan daripada retail untuk jual beli, gitu dia. Di sini, di fase ini. Tapi waktu di fase ini, ketika diangkat ini naik 9%, ya kan, volumenya kecil. Kita pakai logika saja, ini naiknya 9%, volumenya cuma 4.000. Tapi ini cuma berapa persen naik kok? 20.000 gitu. Berarti di sini sudah ramai, sudah ada perlawanan retail. Maka saham ini potensi koreksi. Tapi kalau dia pun koreksi, volume ini kan kokoh, banyak ya. Ini berpeluang untuk mantul. Seperti itu dia. Makanya kita perlu yang buat namanya apa? Trading plan-nya. Bagaimana trading plan dari LPCK ini? Seperti itu dia, teman-teman. Itu dia yang harus kita ketahui. Bagaimana trading plan dari LPCK ini? Menurut saya ini berpotensi untuk turun, tapi nggak terlalu dalam dan berpotensi mantul kembali. Seperti itu dia. Maka dari itu saya sampaikan sama Anda ya, kita ke apanya dulu, ke chartnya dulu, LPCK ya. Kita lihat dulu LPCK ya, teman-temannya. Bagaimana LPCK? Oke, ini di LPCK ya. Nah, sudah naik, trennya juga sudah lumayan ya, oke ya. Nah, volume juga sudah mendukung ya, tiba-tiba volumenya gede di sini ya. Nah, ini bisa jadi naga ini nanti. Naga, naik lebih tinggi, seperti itu. Nah, tentunya kita, kalau ada koreksi, kita harus pantau dulu bagaimana petanya, kan. Jangan sampai kita jadi bagian cuci piring, kan begitu ya. Jangan jadi bagian cuci piring kita, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia. Maka dari itu, peta dari LPCK ini saya sampaikan ya, support pertahanannya secara hitungan volume ya, SP-nya ya, SP-nya LPCK ini adalah support pertahanannya itu ada di harga, sebentar saya hitung dulu ya. Saya hitung dulu sama LPCK ini. Ini macet apanya, kalkulatornya, bentar ya. Oke, ini dia. Support pertahanan saham ini ada di harga adalah 640, teman-teman. Nah, 640. Nah, support kuatnya ya. Support kuatnya itu ada di harga 610. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau besok koreksi, saham ini nggak jebol 640, turun nih sahamnya, turun ya. Tapi dia nggak menjebol 640, nggak turun di bawah 640, itu bagus. Artinya support pertahanannya pun dijaga gitu dia teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, lalu dengan target sell terdekat, saya sampaikan, target sell terdekat dari saham ini adalah, untuk LPCK itu adalah di 700 dan ya, sampaikan di 700 dan 735. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia begini teman-teman. Nah, menurut Anda kan, kalau misalnya Anda kan punya teknik analisa juga ya, Anda merasa, wah ini nggak Pak Medan, nggak langsung turun ini, dia akan langsung naik ini Pak. Nah, kalau langsung naik, HK teman-teman, HK ya, HK LPCK ini. Kalau dia nanti longsor, tunggu aja dekat sini supaya pertahanan atau support kuat. Tunggu aja di situ untuk fresh down, tidak usah di harga lain. Itu akan ke sana itu. Di situ uang terbanyaknya gitu dia. Dia akan ke sana. Di sini uang terbanyaknya. Nah, tapi lebih banyak uang di support kuat daripada support pertahanan. Seperti itu dia. Nah, untuk LPCK. Jadi itu dia ya.
Semoga bermanfaat. Silahkan analisa kembali. Menurut Anda bagaimana? Volume juga udah mendukung ya. Pola pikir juga udah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke saham yang berikutnya yang menurut saya menarik adalah saham WIR. Nah, ini WIR. Nah ini WIR ini dia agak sedikit high risk ya, high risk. High risk itu adalah sedikit-sedikit ya agak berbahaya seperti itu. Jadi kita kalau lihat WIR ini, dia itu mantul dari harga low terendahnya itu ada di harga di sini teman-teman ya. Ini dia volume paling rendah adalah di 91. Oke ya, di sini 91. Di mana harga sekarang 99. Kenaikannya belum terlalu tinggi, teman-teman. Tapi dari sisi volume, saham ini bagus. Gitu. Dari sisi volume ya, saham ini bagus. Nah, gitu dia. Karena di sini, di tanggal 30, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6 ini volumenya ini akumulasinya banyak. Dari mana Pak Pinem tahu ini volume akumulasi? Ingat teman-teman, kalau saham itu harganya hijau, itu kan bandar. Retail itu konsepnya adalah antri, bukan untuk apa, bukan lebih banyak antri daripada yang main HK. Jadi kalau yang naikkan harga itu ya pasti bandar, gitu dia. Jadi untuk ini kita perlu berhati-hati juga WIR ini. Kenapa? Kalau dia besok closing merah itu berbahaya, ya. Dia harga terendahnya itu ada di 91, tercipta volume di 91. Tapi kalau dia closing merah besok ini berbahaya. Lebih baik kita tunggu dia closing hijau baru masuk boleh. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang teman-teman memaksa untuk menunggu di area support, monggo silahkan. Saya tidak menyalahkan. Seperti itu ya. Tapi resiko tanggung masing-masing. Kalau saya secara pribadi, saya akan menunggu dia ketika dia itu closing hijau gitu dia. Naiknya juga belum terlalu tinggi teman-teman. Seperti itu dia. Naiknya juga belum terlalu tinggi, dia closing hijau. Seperti itu. Nah, gitu dia. Maka saya sampaikan sama Anda, peta dari saham WIR ini adalah support pertahanannya. Oke, kita ke apanya dulu ya? Kita ke chartnya dulu, sorry ya. Kita coba lihat WIR. Nah, ini WIR. Oke ya, WIR-nya sudah mulai diganjal di sini ya. Ada persilangan antara EMA 5 ke EMA 520 walaupun udah closing merah ya. Kalau dia breakdown turun dari garis EMA ini akan selesai ini, akan berbahaya, maksud saya begitu berbahaya. Seperti itu. Tapi dari sisi volume saya lihat dominan ini ya, bisa lihat di sini ya sisi volumenya ya ini. Sorry teman-teman ya. Ini dominan dia volumenya ini ya gede ya. Nah, ini volumenya ya, dominan juga. Moga ini bisa memberikan cuan kepada kita tentunya teman-teman. Seperti itu ya untuk saham WIR ini. Maka saya sampaikan sama Anda, peta dari saham WIR ini adalah support pertahanannya itu ada di harga 95 teman-teman. Baru support kuatnya itu ada di harga 91. Seperti itu. Jadi ini belum naik tinggi ya. Dengan target sell terdekat saya sampaikan kepada Anda adalah di harga 103 ya. 103 dan di harga 110. Ini teman-teman targetnya. Menurut Anda kira-kira sampai tidak saham WIR ini? Menurut Anda akan sampai sini enggak? Seperti itu. Jadi kalau besok closing merah tapi dia tidak mampu atau tidak menyentuh 95 itu bagus. Apalagi closing itu lebih bagus. Nah, kalau Anda merasa wah Pak Pinem ini kayaknya 95 berat ini Pak. Oh, kalau berat silahkan HK gitu. Tapi nanti kalau dia longsor, kita tunggunya di sini aja. Di area ini. Seperti itu. Di sini volumenya besar. Uangnya banyak di sana. Seperti itu dia. Itu menurut saya untuk saham WIR. Gitu. Ya. Nah, silakan analisa. Pola pikir secara volume juga saya sampaikan. Silakan pantau. Semoga bisa berikan cuan. Seperti itu dia. Oke. Yang berikutnya, saya masuk ke saham yang berikutnya itu adalah saham PPRI. Nah, ini PPRI teman-teman ya. PPRI ini menurut saya apa? Oke, bagus. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Seperti ini teman-teman, PPRI. Jadi saham PPRI ini, dia itu kita ambil dulu ya, mantul dari lu terendahnya itu adalah di harga 71 ya. Dari sini saya cek coba 71. Oke, naik dia sekarang harganya. Oh, sorry. Bukan 71, sorry. Karena di sini udah pernah turun 60. Di harga 51 lah, 51 karena tercipta volume 51, dia naik tinggi ya, terus naik
Ya, dan akhirnya sampai di 90. Nah, yang menurut saya ini menarik adalah di sini, teman-teman. Fase ini. Fase inilah yang menurut saya dia menarik. Ini sama seperti yang tadi, saham Dewi tadi. Nah, saham Dewi. Cuman kita nggak tahu akhirnya Dewi. Kalau ini kan naik dia. Kalau Dewi kan nggak tahu nanti. Belum tahu gitu ya. Fase ini. Ini dia melakukan akumulasi. Padahal sebenarnya ini agak riskan juga. Karena kan turunnya kan, turun naiknya kan dari 51 ke 84. Bisa saya distribusi, bisa. Tapi ternyata dia membuang semua pola itu, membuang semua pikiran itu. Maksudnya, saya mau naik loh, bukan mau turun. Nah, sedangkan volume akumulasi di sini ini cukup besar, cukup banyak. Ya kan? Artinya apa? Kalau dari 84 ke 90, kira-kira yang volume akumulasi ini udah jualan belum? Ah, itu dia teman-teman. Itu pola pikir saya. Kalau dia dari 84, dia mengakumulasi dengan segini banyak, apakah dia akan jual di 90 gitu? Atau lebih tinggi lagi? Itu dia yang membuat saya tertarik saham ini, teman-teman. Tapi bisa saya salah, bisa saya salah analisa saya. Karena kenapa? Ketika saya analisa begini, banyak yang melihat, nanti banyak yang eksekusi saham ini, bandarnya terkejut, tiba-tiba ada serangan volume yang cukup besar sehingga akhirnya bandarnya memutuskan untuk longsorkan gitu karena dia barang itu dari 51 ya jelas ya barangnya dari 51 sudah ada seperti itu dia jadi dia ini menuju cuan mau 100% ini sahamnya gitu dari bandarnya ya seperti itu teman-teman maka dari itu saya coba masuk ke chartnya ya kita coba masuk ke chartnya kita coba lihat saham PPRI ya. Oke, iya, ini dia PPRI. Nah, ini PPRI. PPRI sebelumnya sudah pernah saya analisa ya, saham ini dan akhirnya sampai target sell-nya juga. Sampai ya, kita hapus dulu yang ini, kita lupakan yang ini ya. Ini adalah yang lalu, analisa PPRI yang lalu waktu volume akumulasi masif ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Petanya begini, naik nih, trap. Oke, mantap. Sap ya. Oke. Garis tren jangan putus, ada di harga apa, ada di atas super trend ya. Dia sahamnya ya sempat mau longsor di sini. Ini sempat mau turun tapi akhirnya membuat pondasi lagi di sini. Pondasi di sini. Lalu dia buat pondasi di sini ada pondasi ya. Nah, ini pondasi. Oke ya, pondasi. Di sini juga ada pondasi ya. Sini juga dia buat pondasi. Jadi buat pondasi naik, buat pondasi naik. Nah, seperti itu PPR ini. Kira-kira bagaimana? Apakah masih naik atau bagaimana? Silakan dianalisa sesuai trading plan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat untuk saham PPR ini peta ya, peta yang saya buat untuk saham PPR ini adalah sebagai berikut ya PPRI ya. Support pertahanannya itu di harga saya hitung dulu teman-teman ya, saya hitung dulu. Support pertahanannya itu di harga ya super pertahanan saham PPR itu ada di harga di mana harga saat ini adalah di harga 90. Oke. Saya cek dulu. Oke, support pertahanannya itu ada di harga 88, teman-teman. Support kuatnya itu ada di harga 88 83. Nah, target sell terdekat dari saham ini adalah di mana dari closing apa? Di harga 96 dan 100 ya, 96 dan 100 teman-teman. Sorry ya. Nah, ini terdekat saya buat. Nah, bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah bisa jadi naga? Nah, seperti itu teman-teman. Apakah bisa jadi naga saham PPRI ini? Nah, silakan analisa. Itulah dia saham PPRI ya, gorengan untuk saham gorengan untuk secara volume ya, saham gorengan secara volume. Besok kita lihat apakah yang naik itu PPRI, WIR, LPCK, Dewi apa CAP. Yang mana akan bereuforia dan mana yang akan longsor. Analisa kembali sesuai trading plan Anda ya, jangan jangan terlalu monoton mengikuti ini ya. Anda harus punya trading plan ya, jadi supaya bisa jadi trader mandiri. Seperti itu dia. Oke. Saya lanjut ke saham yang bagus-bagusnya ya, yang fundamentalnya bagus. Saya tertarik untuk menganalisa yang berikutnya adalah saham Inco. Nah, Inco ini teman-teman. Nah, ini Inco ini volumenya udah
menunjukkan akumulasi masif. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, dia itu mantul dari harga low terendahnya itu adalah di sini, 3980. Oke ya, 3980, sempat naik turun, naik turun, naik turun, dan akhirnya kembali dia naik ke sini. Seperti itu. Dan dia kembali naik ke sini, ke 4650. Sempat bergejolak, ya, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kenapa saya tertarik begini adalah volumenya kita perhatikan. Dia akhirnya kan ketika dia naik di sini teman-teman ke 410 dia kan longsor turun 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 ya ke 490 lalu dia naik lagi ke sini turun turun turun. Di sini gede volumenya itu yang membuat saya tertarik. Di mana volumenya sebelumnya nggak terlalu besar tiba-tiba di sini besar. Seperti itu, di sini besar. Nah, makanya saya membuat info ini tertarik. Nah, gitu dia. Dan closingnya hijau. Wah, itu bikin tertarik saya, teman-teman. Seperti itu dia. Maka dari itu, apalagi dia ini naiknya kan 8% ya, 8% naiknya. Tentunya ada potensi koreksi di saham Info ini ya tentunya. Maka dari itu kita perlu membutuhkan yang namanya petanya bagaimana. Seperti itu. Peta dari saham ini bagaimana? Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu ya, kita coba lihat ke apanya, ke chartnya, info ya, info. Inco, oke. Ya ini Inco ya. Wow, dia naik sendiri, volume juga oke ya. Setelah sempat turun, tapi nggak turun dari garis super trend, artinya trennya belum patah. Dia akhirnya naik kembali ya. Trennya dari saham ini belum patah, dia naik kembali. Sehingga menurut saya menarik, seperti itu. Nah, jadi kalau saya tarik di sini, dia sudah sebenarnya patah ya. Oke, oke. Kalau di sini dia udah patah ya, sini udah patah. Tapi dia mantul lagi melewati garis trennya. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, peta dari saham ini adalah, ya saya sampaikan, di mana saham ini closingnya sekarang 4560, saya sampaikan adalah support pertahanannya. Ya. Ya. Support pertahanan dari saham ini, saya sampaikan sama Anda itu adalah ada di harga, di mana dia closingnya adalah di 4650 saya sampaikan support pertahanan saham ini ada di harga teman-teman ya. Oke, setelah saya hitung ada di harga 4540 support pertahanannya. Nah, support kuatnya itu ada di harga 4540. Bentar ya. Support apanya ada di harga 4450. Ini peta dari saham Info, teman-teman. Ya, dengan target sell terdekat ya, dengan target sell terdekat saham ini adalah saya sampaikan adalah di harga ini tadi dia closingnya 4650 ya. Oke ya. Harga sell-nya itu kalau saya hitung dari sini dari volume yang terjadi adalah di harga 4750 ya. Wih. Sorry. Ya. Support pertahanan tadi di harga hilang ya, sorry ya, 4540. Nah, support kuat tadi di harga 4540. Support kuatnya ada di harga 4450. Nah, target sell-nya itu ada di harga ya. Target sell-nya itu ada di harga 4750 ya. Target sell-nya itu di harga 4750 dan saya cek lagi 4750 dan saya sampaikan, saya cek 4750 dan harga 4960 teman-teman. Nah, ini dia sahamnya. Ini petanya ya, sorry ya. Agak lama ya karena saya hitung juga dulu volumenya teman-teman ini. Ini peta dari saham Inco ya. Dari sisi pola pikir sudah saya sampaikan kenapa ini menarik.
Jadi itu dia ya. Kita coba ambil analisa dari sisi pola pikir, sudah dapat dari sisi pola pikir, baru kita tuangkan dalam peta seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira akan sampai atau tidak? Ya, silakan analisa kembali sesuai trading plan Anda. Oke. Lalu saya masuk ke saham yang berikutnya, itu adalah saham ASA. Nah, ini teman-teman. Nah, ASA ini agak beda dikit dia. ASA ini agak beda dikit. Kenapa agak beda? Dia seperti ini, teman-teman. Saya lihat ya. Ketika naik sahamnya, ketika dinaikkan bandar gitu sahamnya, bandarnya itu makan 5.000 lot. Lalu ketika longsor, dibuang bandar 2.000 lot. Jadi ada yang disimpan 3.000. Lalu naik lagi, naikannya lagi, dia buang lagi, misalnya dia makan itu barang retail 3.000 lot. Lalu dia longsorkan lagi, dia buang 1.000 lot. Ada dikit 2.000 lot. Seperti ini mainnya ASA ini. Dari sisi volume, tampak mainnya seperti itu, teman-teman. Segitu. Nah, jadi ASA ini sedang fase sideways-nya. Fase sideways. Sehingga ya saham ini menurut saya ini berpeluang untuk naik gitu. Kenapa Pak Pinem? Kan dia masih fase sideways berpeluang untuk naik. Iya, walaupun dia masih fase sideways, kenapa saya katakan berpeluang adalah di fase sideways-nya ini dia pintar gitu. Pintar artinya adalah dia membuat retail itu jenuh dengan pola yang dia pakai tadi. Dia naikkan, baru dia turunkan lagi. Dia naikkan, dia turunkan lagi. Dia naikkan, dia turunkan lagi. Nah, itu nggak terlalu tinggi. Di mana retail, kita sebagai retail belum sempat take profit, ya belum sempat take profit, tiba-tiba harga sahamnya udah longsor aja. Seperti itu, teman-teman. Tiba-tiba harga sahamnya sudah longsor aja. Seperti itu. Nah, itu yang membuat saya, teknik yang dilakukannya ini adalah membuat retail jenuh akhirnya pergi. Gitu. Nah, sehingga volume dari sini dominan punya proxy itu sendiri atau bandar itu sendiri. Seperti itu pola pikirnya, teman-teman. Maka dari itu saya sampaikan sama Anda, peta dari saham ini adalah, petanya adalah, ini simple ya, hari ini dia turun juga. Saham ini turun 3%, tapi volumenya nggak terlalu besar. Berarti dia memang melakukan distribusi, tapi distribusinya nggak terlalu besar, teman-teman. Seperti itu dia, ya. Maka peta dari saham ini adalah saya sampaikan sama Anda, ya. Oh, kita ke apanya dulu ya, ke chartnya dulu. Ya, kita tengok dulu chart ASA ya. Nah, ini ASA-nya. ASA ya masih berada di bawah garis super trend, di bawahnya, tapi sudah masuk dalam persilangan moving average sehingga dia naik dan volume di sini juga mendukung dua walaupun hari ini ada longsor. Semoga ini bisa naik ya. Ya, partisinya juga artinya partisi apa? Ada di sini partisi support, dia buat partisi support di mana partisi support yang di sini ini adalah tidak di bawah dari partisi support yang awal seperti itu. Tidak di bawah dari partisi support yang ini. Tidak di bawahnya. Kalau di bawahnya tadi dia agak berbahaya juga, teman-teman. Seperti itu. Ini enggak di bawahnya. Ya, dia di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Sehingga menurut saya ini berpeluang tentunya, teman-teman. Seperti itu. Ya, ini berpeluang menurut saya. Maka dari itu, ya, saya sampaikan sama Anda, peta dari saham ASA ini, walaupun ini agak lama, teman-teman ya, agak lama ya, saya sampaikan ya, support pertahanan dari saham ini adalah 760. Lalu support kuatnya itu di harga 735, teman-teman. Ya, support pertahanan 760, 735 ya. Target sell-nya adalah saham ini, target sell-nya itu adalah di harga terdekatnya itu adalah di 840 dan ya 840. Oh sorry, bukan 840 ya, 845. Nah, 845 ya, 840 kan 840. 845 dan saya sampaikan adalah 895. Bukan 900 ya, 895. Ini peta dari saham ASA. Seperti itu. Nah, ini akan tercapai apabila dia ya mampu melewati ini tentunya ya di garis apanya ya apa namanya ini resistennya jebol-jebol bisa mendukung gitu. Volume udah oke. Udah mulai oke lah. Udah mulai oke volume dari saham ASA ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu dia saham ASA. Nah, gimana menurut Anda? Silakan analisa kembali sesuai trading plan Anda gitu teman-teman. Oke. Yang
Yang berikutnya, saya ke saham yang berikutnya, yang saya lihat menarik juga adalah saham BRIS. Nah, jadi BRIS ini teman-teman dia agak sedikit agak sedikit berat ya. Ini masih berpotensi untuk longsor menurut saya. Ya, akan tetapi sahamnya ini supportnya ini kuat, kokoh gitu. Volume akumulasinya kokoh. Yang mudah-mudahan enggak apalah ya, mudah-mudahan enggak kencang kali turunnya atau maksudnya belum fase distribusinya lah seperti itu. Harapan kita seperti itu. Jangan sampai nanti udah fase distribusinya kita menjadi bagian cuci piring seperti itu. Makanya itu kita perlu membuat yang namanya adalah trading plan tentunya teman-teman. Seperti itu. Itu dia untuk saham BRIS ini. Jadi saham BRIS ini teman-teman ya dia itu ini teman-teman, dia hari ini closing-nya di 2.700, low-nya pun 2.700. Di mana secara pola pikir adalah ini apa ini? Distribusinya low sell semua ini. Makanya saham ini pun berpotensi untuk turun kembali. Seperti itu teman-teman. Saham ini berpotensi untuk turun kembali menurut saya. Nah, gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Nah, seperti itu dia. Saham ini berpotensi turun kembali. Tapi tentunya harus kita barengi dengan peta dari saham ini. Bagaimana kira-kira petanya? Bisa diapakan atau tidak? Bagus apa tidak? Seperti itu teman-teman. Nah, peta dari saham ini. Menurut Anda bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi, silakan dipantau untuk saham BRIS ini tentunya ya. Saham BRIS ini silakan Anda pantau. Dari sisi volume masih bagus, akan tetapi Anda harus berhati-hati apabila BRIS ini esoknya closing merah atau lanjut merah lagi. Dia kalau closing hijau baru bagus. Makanya itu kita pakai dulu petanya ya. Saya buat petanya. Kita lihat dulu chartnya teman-teman ya. Kita lihat chartnya. Ya. Kita lihat dari chart BRIS. Iya, ya, oke, bagus. Bagus. Nah, ini. Dia BRIS itu udah naik nih dari apa? Dari sini ya, dari 1.600-an ya. Nah, udah naik ke sini. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah seperti ini, teman-teman. Apabila tentunya ya dia membuat suatu di sini yang disebut dengan namanya base demand area konsolidasi. Ini namanya base demand area konsolidasi. Dan fase ini cukup panjang. Fase ini cukup panjang. Artinya apa? Adalah fase ini apabila dia tidak mampu melewati ini maka akan longsor kan seperti itu ya kan. Nah, jadi bisa saja itu bisa terjadi adalah barang yang diambil dari 1.600-an ini teman-teman di Lego di sini bertahap itu bisa terjadi gitu. Makanya dia harus disupport dengan dia harus mau mantul. Mantul artinya melewati ini. Melewati ini. Makanya kalau dia closing merah ini berbahaya apalagi keluar dari area BDK ini, area base demand area konsolidasi ini, dia keluar ini berbahaya sekali. Gitu. Jadi buat Anda yang punya BRIS sudah bisa lah siap-siap untuk apa? Bisa dikatakan dijual separuh dulu boleh lah, boleh gitu. Tapi kalau Anda yakin dan percaya dia bisa keluar dari area range base demand area ini, di mana juga dari posisi kayak apa ya moving average juga sudah mulai bagus ya, dan volume juga sudah oke ya silahkan seperti silahkan hold gitu dia. Karena kita perlu mengantisipasi tujuan dari buat ini apa? Apakah untuk menaikkan lagi atau menurunkan? Karena dia naik dari 1.600 gitu. Seperti itu. Tapi memang kalau dari 1.600 kan untuk naik ke posisi sekarang ini kan belum terlalu tinggi ya, belum 100%. Mana tahu bisa akan lebih tinggi lagi kan itu bisa saja terjadi. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu adalah peta dari saham ini adalah ya, peta dari saham ini kita ilmu pola pikirnya tadi sudah dapat. Saya sampaikan sama Anda petanya adalah support pertahanan dari saham ini adalah ada di harga 2610 ya. Support pertahanannya 2610, lalu support kuatnya ya. Support kuat dari saham ini ada di harga 2560. Nah, dengan target sell terdekat ya.
Saya sampaikan sama Anda, target sell terdekat dari saham ini adalah target sell terdekatnya. Saya hitung dulu volumenya teman-temannya, bersabar ya. Target sell terdekat di harga 2860. Kira-kira bagaimana? Nih, jadi targetnya saya buat satu aja ya, satu saja. Ini target saya di situ 2860. Berarti harus melewati ini teman-teman, melewati mantul, melewati dari resisten 2860 seperti itu. Itu target sell terdekat dari saham ini. Ya, kalau bisa melewati 2860, dia itu bahkan bisa akan mencapai yang namanya harga 3000 ya. Ini bisa 3000 teman-teman. Kalau dia mampu melewati 2860 dan breakup di 2860 ini bisa sampai 3000. Seperti itu dia. Bagaimana kira-kira menurut Anda, Bris? Nah, silakan analisa sesuai trading plan Anda ya. Analisa kembali, tarik garisnya, monggo silahkan. Ini nggak perlu saya tarik garis, saya hanya hitungnya petanya melalui volume. Seperti itu. Saya pakai dia hitungannya volume. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Itulah dia sahamnya, dan saya masuk ke saham yang terakhir yang menurut saya berpotensi adalah saham NCKL. Ini teman-teman NCKL. Ya, NCKL menurut saya berpotensi ya, di mana kalau kita lihat saham ini dia naiknya itu belum terlalu tinggi ya, karena dia sempat di ke 900 baru longsor ya, 900 lagi longsor lagi. Jadi dia ini seperti dalam fase sideways-nya, dan sekarang dia saya lihat kenapa itu menarik adalah dia sudah melakukan yang namanya saham NCKL ini menguji pondasi supportnya 2 kali, dan ini yang ketiga kali dia mantul ya. Ini 1 kali, 2 kali ya. Inilah pantulan kedua ya, bukan pantulan ketiga ya, pantulan kedua. Tapi kita coba dulu lihat chartnya. Apakah memang pantulan ketiga NCKL? Ntar ya, kita cek dulu chartnya. Iya, ini pantulan ketiga rupanya ya, pantulan ketiga. Ini pantulan pertama di sini pantulan kedua, dan di sini pantulan ketiga. Seperti itu. Jadi 3 kali dia sudah membuat itu, dia membuat suatu base di sini, base. Nah, di mana base ini belum jebol-jebol ya, makanya ini berpeluang. Seperti itu. Ini betul-betul berpeluang menurut saya. Mudah-mudahan bisa dia keluar dari base ini besok ya, memberikan kita cuan teman-teman. Seperti itu dia. Jadi kita coba lihat lagi volumenya tadi dulu ya. Nah, NCKL ini seperti ini volumenya, maka silakan pantau ya. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini menarik? Ya, dari sisi volumenya bagaimana Pak Pinem? Sisi volumenya ini bagus. Kenapa saya katakan bagus? Selalu perhatikan volume hijau. Volume hijau ini ketika dia mantul dari 930 lah bilang, 880 lah ya, 880. Dia hijau, volumenya selalu lebih besar daripada yang merah. Gitu. Nah, kalau dia yang merah ini, tapi dia apakah menurut Anda ini dominan hijau atau merah? Seimbang kan? Si hijaunya dengan merahnya seimbang banyaknya. Tapi dari volumenya lihat, ketika dia merah itu berapa volumenya, ketika hijau berapa volumenya. Gitu. Kalau volumenya lebih dominan, yang hijau lebih banyak, nah itu lebih berpotensi untuk naik. Pola pikirnya kembali itu tadi aja. Tidak ada yang namanya retail yang naikkan barang, pasti bantar. Makanya itu menurut saya berpotensi bisa berikan cuan. Seperti itu teman-teman. Untuk saham NCKL ini. Maka dari teman-teman, peta dari saham ini adalah saya sampaikan sama Anda ya. Kita coba ke sini dulu. Nah, ini dia peta dari saham ini adalah ya, support pertahanannya itu ada di harga 925 ya. Support pertahanan 925, lalu support kuat ya, support kuatnya itu ada di harga 900 seperti itu teman-teman. Dengan target sell terdekat saham ini saya sampaikan sama Anda, target sell terdekat itu ada di harga 990 dan dia bisa menuju di 1050. Ini untuk saham NCKL. Nah, selalu saya sampaikan sama teman-teman ya, bahwasanya adalah jangan ragu selama dia tidak breakdown dari support
kuat. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Hari ini saja teman-teman ya, kita banyak cuan hari ini dari saham-saham volume akumulasi masif, ada RMKE, ada Silo, ada JAR gitu dia. Saham itu memang pernah longsor, tapi support kuatnya nggak jebol gitu. Yang namanya juga kita kan konsep swing, jadi lama lah kan gitu dia. Ini swingnya berapa lama ini? Berapa minggu ini? 3 minggu lebih nggak naik-naik barang itu. Seperti itu dia. Makanya itu memang konsep kita begitu ya. Ya sabarlah gitu dia. Kalau nggak sabar ya belajar scalping kan begitu dia teman-teman ya. Nah itulah dia teman-teman ya untuk saham-saham yang menurut saya bisa memberikan potensi kepada kita cuan. Besok kita pantau yang manakah kira-kira yang menarik. Apakah gorengankah lebih dominan besok naik atau longsor atau malah si ininya apa namanya si saham-saham yang berfundamental baguskah yang akan naik, yang mahal-mahal seperti itu, atau bagian blue chipnya lah gitu ya. Nah, silakan Anda saya ulang kembali ya. Sampai bertemu lagi kita di analisa saham berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan berikan kolom komentar, bantu like dan share gitu. Bagian juga kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama cuan. Seperti itu dia. Kalau memang ada saham yang mau dianalisa, monggo silakan ketik di kolom komentar. Nanti akan kita buatkan videonya khusus untuk menganalisa saham yang Anda request. Seperti itu dari saya teman-teman. Salam dari saya, Pinam Excellent.